Sudah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita mulai untuk mengkaji secara online salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah taala, yang beliau menulis satu kitab yang berjudul Al-Arba'un As-Siyamiyah, 40 hadis yang berhubungan dengan puasa. Karena momennya ini kita sudah harusnya bersiap-siap untuk menyambut bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan di depan mata kita. Maka sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka mumpung di bulan Sya'ban kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan kita sudah tidak perlu lagi untuk belajar. Jadi bulan Ramadan fokus untuk ibadah. Dan kita tahu pada hari-hari ini kita sedang dilanda wabah dan pertemuan atau kajian secara langsung masih terbatas, dan kita hanya bisa melaksanakan secara online, dan ini diperkirakan sampai di bulan Ramadan. Maka nanti jangan sampai ketika kita sudah masuk bulan Ramadan ternyata masih buka HP untuk ngikuti kajian tentang fikih Ramadan misalkan, atau ngikuti kajian tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, ya. Padahal hal tersebut ya harusnya sudah kita persiapkan sebelum-sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini, mumpung kita belum masuk pada bulan Ramadan, kita memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya, sehingga ketika nanti kita berada di bulan Ramadan kita hanya fokus untuk ibadah. Kita taruh HP kita taruh kita tinggalkan dulu dunia maya kita. Ya, kita fokus untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, fokus untuk memperbanyak sholat, fokus untuk bersedekah, fokus untuk iktikaf dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas kitab Al-Arba'un As-Siyamiyah. Dari judulnya kita sudah tahu bahwasanya Al-Arba'un artinya 40. As-Siyamiyah maknanya adalah puasa. Maka di sini kita sedang membahas 40 hadis yang berhubungan dengan puasa. 40 hadis yang berhubungan dengan puasa. Dan insyaallah kita akan khatamkan kitab ini dalam mungkin sekitar 4 sampai 5 pertemuan insyaallah taala. Ya, jadi kita hanya akan membaca saja. Kemudian kalau ada yang perlu diberikan komentar atau ta'liq atau syarah singkat, maka kita akan berikan ta'liq atau syarah singkatnya. Dan apabila nanti ada yang ingin mendownload kitabnya, silakan sudah di-share di poster dan juga di broadcast yang sudah disebarkan. Di situ ada link untuk mendownload kitab yang sedang kita baca ini. Baik, kita akan langsung membaca kitabnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Berkata penulis kitab yaitu Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan di halaman yang pertama, Al-arba'una hadithan as-siyamiyah wa ziyadatuha. 40 hadis tentang puasa dan juga tambahan-tambahannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan dalam muqaddimah, Alhamdulillahil karimil mannan Ar-Rahimir Rahman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemberi, Ar-Rahim Ar-Rahman, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan yang mengajarinya penjelasan. Laulahu ma jara kalamun, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin pena-pena bisa bergerak. Wala takallama lisan, dan tidak mungkin lisan bisa berbicara. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natawakkalu alaihi, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu, dan kita bersaksi an la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu, semata, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, hamba dan juga rasulnya. Wa safiyuhu wa khaliluh, dan juga pilihan Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya. Balaghar risalah, yang menyampaikan risalah. Wa addal amanah, dan menyampaikan amanat. Wa nasahal ummah, dan juga telah menasihati umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, dan telah berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Falahu salatu lahu salam, maka bagi Rasulullah SAW salawat dan salam. Lahu min amikil qalbi maknunul hawa wa huwa dhiya'u wad dawa. Maka bagi Rasulullah SAW salam dan juga keselamatan dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Amma ba'du, dan setelahnya, faqad i'tanal ulama, maka sungguh para ulama sebelum kita sudah memperhatikan atau perhatian bijam'i arba'ina haditsan, untuk mengumpulkan 40 hadis fi mukhtalifit tasanif, di dalam karangan-karangan yang berbagai macam. Jadi memang adat para ulama, kebiasaan para ulama sejak dahulu, ya, mereka menulis 40 hadis ini, al-arba'una haditsan, 40 hadis. Misalkan Imam Nawawi menulis 40 hadis, ya, dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya. Kemudian Al-Munziri misalkan juga menulis Al-Arba'un Al-Ahkam, ya, Arba'un Al-Ahkam, 40 hadis tentang hukum-hukum, dan juga para ulama yang lainnya. Fa aradna an naqtadi bihim, maka kita ingin untuk mengikuti mereka. Wa nasiru ala khutahum, dan juga berjalan di atas jalan mereka. Wa nastaniru bidarbihim, dan juga menyusuri petunjuk mereka. Fajama'tu arba'ina haditsan minal ahaditsis sahihah, maka aku kumpulkan di sini 40 hadis dari hadis-hadis yang sahih saja. Allati tata'allaqu bisyam, yang berhubungan dengan puasa. Waqad ihtawat tilkal ahadits, dan hadis-hadis yang akan kita sampaikan, yang akan saya sampaikan, mengandung, ya, ala jullin ma yahtajuhu as-shaim, mengandung hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang yang berpuasa. Jadi hadis-hadis 40 yang ada di kitab ini merupakan kumpulan hadis yang dibutuhkan orang yang berpuasa. Waqad athartu an takuna tilkar arba'in min sahih Imam Al-Bukhari wa sahih Imam Muslim. Dan aku berusaha untuk menyampaikan atau menuliskan 40 hadis itu dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Waqad rattabtu tilkal ahadits, dan saya sudah susun hadis-hadis tersebut bihasbi rawil aktsar riwayatan, sesuai dengan perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis, likai yashula hifdhuha, supaya mudah untuk dihafalkan.
Waqad atba'tu tilkal arba'in, dan sudah saya ikutkan atau saya sampaikan, saya tuliskan setelah 40 hadis yang sudah dikumpulkan, bisittati asyara hadisan, 4 atau 16 hadis yang lain minas sunani, dari sunnah-sunnah. Jadi di sini dijuduli 40 hadis atau arbaun siyamiyah, 40 hadis tentang puasa, tapi sebenarnya di dalamnya ada sekitar 40 atau 56 hadis. Bukan hal yang salah. Seperti Imam Nawawi menulis kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi hadisnya bukan cuma 40 tapi 42, ya. Dan juga yang lain sebagainya. Ya, maka di sini sebenarnya jumlahnya adalah sekitar 56 hadis. Akan tetapi 40 hadis diriwayatkan khusus dari Imam Bukhari dan Muslim. Lamma wajadtu fiha minal ahammiyatil balighah bisyam, ketika saya mendapati 16 hadis tambahan tadi, hal-hal yang penting yang dibutuhkan oleh orang yang berpuasa. Wa qad rattabtuha mubtadi'an bi sunani Abi Dawud, yang mana 16 hadis tambahan tadi saya susun, ya, sesuai dengan urutan berikut. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, tsumma Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi, tsumma Nasa'i, kemudian Imam Nasa'i. Wallahul muwafiq, wallahul muwaffaq wal musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan juga pertolongan. Walahul hamdu wal imtinan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian dan juga segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Hasan Ali Al-Labban hafizahullah taala. Kemudian kita akan masuki hadis yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Hadis yang pertama, fadlu syahri Ramadan. Hadis yang berhubungan dengan keutamaan bulan Ramadan. Beliau mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadhanu, jika masuk bulan Ramadan, futihat, dibuka, abwabul jannati, pintu-pintu surga, wa ghulliqat, dan ditutup, abwabu jahannama, pintu-pintu jahanam, wa sulsilatis syayatinu, dan dibelenggu, dirantai para setan-setan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maknanya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, ini hadis yang pertama mengenai tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, keutamaan bulan Ramadan, di mana ada 3 keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Yang pertama, ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Ya, pintu-pintu surga dibuka. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, dibuka secara hakikat. Ya, ini benar-benar dibuka pintu surga. Dan ini merupakan keutamaan. Ya, seperti orang kalau misalkan, ya, kalau misalkan lah presiden gitu kan, ya, kemudian open house, ya, istilahnya open house kalau zaman kita sekarang, ya, open house, ya, presiden atau artis misalkan. Ketika ada artis atau presiden yang open house, itu orang akan sangat senang untuk masuk. Ya, misalkan Presiden Jokowi, misalkan istana dibuka open house gitu, maka orang akan merasa senang. Itu perkara dunia. Ya. Dan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka surganya. Ya. Maka ketika bulan Ramadan tergantung kita. Kita mau enggak? Ini Allah Subhanahu wa taala sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya. Nah, tinggal kita mau enggak untuk menyambut, ya, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa keutamaan di bulan Ramadan. Ya. Ini faedah yang pertama, yaitu keutamaan bulan Ramadan, yaitu dibuka pintu Ramadan, pintu surga selebar-lebarnya. Wa ghulliqat abwabu jahannam. Keutamaan yang kedua, pintu jahanam, ya. Pintu jahanam, pintu neraka
ya, pintu neraka itu ditutup, ya. Dan ini merupakan kabar gembira juga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana apa namanya? Rasa takut kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa namanya? Yang mana neraka merupakan apa namanya? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya. Dan ini merupakan sebuah kabar gembira, ya. Sebuah kabar gembira. Wasulislati syayatin. Dan yang ketiga, ya, keutamaan yang ketiga adalah setan-setan dibelenggu, ya. Setan-setan dibelenggu, ya. Apa maknanya setan-setan dibelenggu? Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, katanya kan bulan Ramadan setan-setan dibelenggu kan gitu. Tapi nyatanya ketika setan-setan dibelenggu, tapi kok di bulan Ramadan masih ada yang berbuat maksiat, ya. Masih ada yang berbuat maksiat. Maka kita katakan yang dimaksud dengan setan yang dibelenggu adalah, maksudnya adalah ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, ya, tafsiran yang pertama, yang dibelenggu itu adalah iblis, ya, atau pemimpin-pemimpin dari para jin, dari golongan dari setan dari golongan jin, ya. Adapun setan-setan yang kecil, ya, setan-setan yang kecil gitu ya, itu masih tidak dibelenggu, ya, masih tidak dibelenggu. Tafsiran yang kedua, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ya, tafsiran yang kedua, yang dimaksud dibelenggu di sini adalah godaannya dikurangi frekuensinya. Maka ketika bulan Ramadan, godaan setan itu frekuensinya terkurangi, ya, frekuensinya terkurangi, ya. Dan itu memang apa namanya, kalau kita rasakan, kita memang beriman kepada Allah SWT, ketika kita mau maksiat di bulan Ramadan itu ada sesuatu yang mengganjal dalam hati. Oh, ingat tuh, ini kan bulan Ramadan, ya, kita merasa berat kalau ingin berbuat maksiat, ya. Maka ini adalah tafsiran yang kedua, yaitu frekuensi gangguan dari setan itu dikurangi. Kalau misalkan ada yang mengatakan kenapa masih ada yang maksiat, maka kita, godaan untuk berbuat maksiat bukan hanya dari setan, tapi juga dari nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu terkadang memerintahkan kita untuk berbuat keburukan, ya. Maka setan terbelenggu, tapi hawa nafsu kita masih ada dalam diri kita. Itu yang mendorong kita untuk berbuat keburukan. Baik, ini hadis yang pertama, ya, ini hadis yang pertama, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kedua. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain. An-nahyu an taqaddumi ramadhana, an-nahyu larangan, an taqaddumi Ramadan, dari mendahului bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa sehari, au yaumaini, atau 2 hari, ya. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini. La yataqaddamanna, janganlah mendahului, ahadukum, salah seorang kalian, ramadhana, bulan Ramadan, bisawmi yaumin, dengan puasa sehari, aw yaumaini, atau 2 hari. Maksudnya sebelum datang bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, ya, sudah mau masuk bulan Ramadan, jangan kita dahului dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Misalkan sekarang hari Sabtu misalkan, kemudian Ramadan insya Allah akan jatuh pada hari Selasa misalkan, maka hari Senin dan juga hari Ahadnya jangan kita puasa, itu maksudnya. Jadi jangan kita mendahului Ramadan dengan puasa. Illa, kecuali, an yakuna rajulun, ya, seorang laki-laki atau seseorang,
kana yasumu saumahu, yang sudah biasa untuk berpuasa, ya. Kecuali seorang laki-laki yang sudah terbiasa untuk berpuasa. Falyasum dzalikal yaum, maka boleh dia untuk berpuasa. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Di sini beliau menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang larangan untuk mendahului puasa dengan sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya. Sehari atau 2 hari sebelumnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal tersebut? Ya, karena ya, dalam hukum fikih dilarang kita untuk berpuasa pada hari syak. Ya, dilarang kita untuk berpuasa pada hari syak. Apa hari syak itu? Hari syak itu adalah hari yang mana manusia ragu. Itu adalah tanggal 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Itu hari syak. Ya, hari syak. Belum ada ketentuan, belum ada penetapan dari pihak yang berwenang, belum ada yang bisa melihat hilal, ya. Semua manusia masih ragu. Nah, orang berpuasa di hari itu maka hukumnya haram. Maka di sini beliau Rasulullah SAW melarang kita untuk mendahului bulan Ramadan dengan sehari atau 2 hari sebelumnya dengan berpuasa. Maka dilarang. Mengapa? Untuk menjaga kita supaya tidak berpuasa pas pada hari syak tersebut. Ya, pas pada hari syak tersebut. itu yang dimaksud. Ya. Maka di sini beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini. Maka janganlah kita berpuasa di 1 hari atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan, supaya kita tidak terjatuh puasa pada hari syak. Ya. Illa, kecuali ayakuna rajulu kana yasumu saumahu, kecuali orang laki-laki atau seorang yang sudah biasa puasa. Misalkan puasa Senin Kamis. Ramadan kira-kira perkiraan jatuh pada hari Sabtu. Dan hari Kamis merupakan 2 hari sebelum masuk Ramadan. Maka kalau dia memang kebiasaannya sudah berpuasa di hari Senin dan Kamis, maka silahkan dia untuk berpuasa. Ya. Jadi itu ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah kecuali kalau orang tersebut memang sudah biasa melakukan puasa rutin, maka silahkan dia untuk berpuasa di hari tersebut. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, qala al-musannif rahimallahu hafizahullah taala, as-saumu wal iftaru li ru'yatil hilal. As-saumu puasa, wal iftaru dan berbuka, li ru'yatil hilal karena melihat hilal. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah puasa dan berbuka itu dengan melihat hilal. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dan juga hampir ijma' para ulama, hampir ijma'. Hanya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa cukup dengan hisab. Dan ini adalah pendapat yang syadz, pendapat yang menyelisih mayoritas jumhur ulama. Ya, jadi pendapat mayoritas ulama ya, dan juga dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya puasa dan berbuka dengan melihat hilal itu patokan pertamanya. Boleh menggunakan hisab, hitungan hari atau hitungan kalender, dengan catatan tidak menjadi patokan untuk berpuasa atau tidak puasa. Apa fungsinya kalender itu? Fungsinya kalender adalah patokan untuk kapan kita melihat hilalnya. Ya. Jadi kalender itu berfungsi untuk patokan kita kapan sih mau melihat hilal. Melihat hilal kan sekitar tanggal 29 Sya'ban kalau mau lihat hilal Ramadan. Ya, maka dengan kalender kita terbantu. Oh, sekarang tanggal 29 Sya'ban, maka kita melihat hari ini. Ya, tapi bukan sebagai patokan untuk puasa atau tidak. Seperti itu. Beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sumu, berpuasalah kalian, li ru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru, dan berpuasalah, li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa in ghumiya, ya, apabila di nuskhah yang di kitab yang di download itu di situ ba, ya, itu sebenarnya mim.
Ghumi gitu ya, bukan ghubiya tapi ghumiya. Fa in ghumiya, jika ditutupi mendung, alaikum atas kalian, fa akmilu maka lengkapi iddata Sya'bana, hitungan Sya'ban, 30 hari. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Wa fi hadits Ibnu Umar, dan di dalam hadis Ibnu Umar, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fa in ghumma alaikum, jika kalian ditutupi mendung, faqduru maka perkirakanlah lahu, hitungannya. Muttafaqun alaih. Baik. Di sini ada penjelasan gamblang bahwasanya ketika kita mau berpuasa, hitungannya adalah apa? Sumu li ru'yatihi, berpuasalah untuk melihatnya. Ya, berpuasalah untuk melihatnya. Ya. Dan maksudnya ru'yah di sini adalah ru'yah bil ain. Ya. Ru'yah melihat dengan mata, bukan dengan hitungan. Karena kalau hitungan bukan namanya bukan melihat tapi menghitung, kan seperti itu. Ya, maka standar patokannya adalah dengan melihat hilal secara langsung atau dengan alat yang bisa membantu kita. Ya. Di sini ada menjelaskan fa in ghumiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau tertutupi mendung bagaimana? Kalau tertutupi mendung maka lengkapilah Sya'ban 30 hari. Ya, lengkapilah Sya'ban 30 hari. Meskipun hakikatnya ya, hilal itu sudah muncul, tapi karena mendung tidak bisa kita melihat sama sekali. Maka tetap itu kita hitung Sya'ban. Ya. Dan itu adalah batasan, ya. Batasan batasan hari dalam satu bulan kalender Hijriah, kalender Qamariyah adalah 30 hari, ya. Ya, adalah 30 hari. Itu maksimal. Di luar itu maka sudah masuk bulan baru. Ya. Maka di sini ada penjelasan bahwasanya kalau tertutup mendung maka cukup tambahi Sya'ban hitungannya jadi 30 hari, genapkan, ya. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, faqdurullah, maka perkirakanlah. Ini yang banyak sering dijadikan dalil bahwasanya boleh untuk menggunakan hisab, menggunakan kalender untuk penentuan puasa atau tidak. Maka kita tak katakan ya hadis ini bersifat bersifat mutlak, ya, bersifat mutlak, ya. Ya, bersifat mutlak dan ditakyid atau ditafsiri oleh hadis yang sebelumnya tadi, hadis Abu Hurairah, bahwasanya kalau tertutup mendung faqdurulah, perkirakan, ya. Maksudnya perkirakanlah adalah lengkapilah Sya'ban 30 hari. Ya. Kemudian hadis yang keempat. Qala al-musannif rahimahullah taala, aklun nasi wa syurbuhu, makannya orang yang lupa dan juga minumnya, la yuftir, tidak membuat batal puasanya bagi orang yang berpuasa. Beliau mengatakan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza nasiya, jika seorang lupa, fa akala, kemudian makan, wa syariba, dan minum, fal yutim, maka hendaknya dia sempurnakan saumahu, puasanya. Fa innama, karena sesungguhnya, at'amahu, telah memberikan makan kepada orang tersebut Allahu Allah, wa syaqahu, dan Allah telah memberikan minum kepadanya. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Di sini ada faedah yang pertama. Kalau kita puasa, kemudian kita lupa, kita makan minum, kemudian baru ingat setelah habis, setelah tidak ada makanan yang tersisa, kita ingat, ya, ada makanan yang tersisa di mulut kita, maka kita keluarkan, kemudian apa yang sudah masuk ke dalam perut kita itu dimaafkan dan tidak membatalkan, ya. Allah SWT firman, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, dalam surat Al-Baqarah yang terakhir, ya, Allah mengajarkan doa kepada kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami atas apa yang kami lupa atasnya. Ya. Maka ketika lupa, kalau berpuasa kemudian dia makan atau minum,
ya, kemudian ingat, maka dia tidak batal puasanya. Dengan syarat kalau misalkan masih ada makanan di mulut atau minuman di mulut, langsung dikeluarkan. Tidak boleh di apa istilahnya ya, mesisan kayak gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gitu, mesisan gitu ya, sudah masuk mulut ya. Ditelan aja sekalian gitu, bukan seperti itu. Tapi kalau masih ada di mulut, kita harus muntahkan. Kita harus muntahkan. Ya, dan apa yang sudah masuk ke dalam perut, maka itu dimaafkan. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini yang berhubungan dengan orang yang melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan orang yang melihat? Orang yang melihat ada temannya atau ada kawannya, saudaranya yang makan ketika di bulan Ramadan, ya di siang hari, maka dia wajib untuk mengingatkannya, wajib untuk mencegahnya, wajib, ya, wajib untuk mencegahnya. Kenapa? Karena as-surah suratul munkarah. Karena apa namanya? Apa yang terjadi yang di depan matanya itu adalah bentuk kemungkaran. Karena makan di bulan Ramadan di siang hari itu adalah kemungkaran. Maka dia wajib untuk mengingkari, ya. Ya, man ra'a minkum munkara dan seterusnya. Itu kaidahnya. Ya. Jadi yang berhubungan dengan yang pelakunya, maka dia dimaafkan karena dia lupa. Tapi kalau ada orang melihatnya, dia wajib untuk mengingatkannya. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. An-nahyu an siyami yaumil jum'ah munfaridan. Larangan untuk berpuasa di hari Jumat saja. Larangan untuk berpuasa di hari Jumat saja. Ya. Beliau mengatakan, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, Sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, La yasumanna ahadukum, la yasumanna, janganlah berpuasa, jangan sekali-kali berpuasa, ahadukum, salah seorang dari kalian, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, illa, kecuali, yauman, yang hari itu, atau illa, kecuali, yauman, dia sudah berpuasa satu hari qablahu, sebelum hari Jumat, au ba'dahu, atau setelah hari Jumat, yaitu hari Sabtu. Muttafaqun alaih. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita dapat. Yang pertama, faedah pertama, dimakruhkan, ya, hukumnya makruh untuk berpuasa di hari Jumat saja, dalam artian mengkhususkan puasa di hari Jumat. Itu yang pertama, hukumnya makruh. Ya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ya. Hukumnya makruh berpuasa hanya di hari Jumat saja. Ya. Kemudian faedah yang kedua, hukum makruh ini akan menjadi hilang kalau disertai puasa di hari sebelumnya atau hari sesudahnya, di hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Ya. Di hari Kamisnya atau hari Sabtunya. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, para ulama memberikan hikmah. Kenapa kok dilarang kita mengkhususkan kita ketika mengkhususkan puasa untuk hari Jumat, maka dilarang. Karena hari Jumat itu adalah hari raya kaum muslimin pekanan. Ya. Jadi hari raya kaum muslimin setiap pekannya itu adalah hari Jumat. Ya, Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Maka dilarang kita untuk berpuasa di hari raya. Sebagaimana Rasulullah SAW melarang kita untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di hari Jumat pun kita dilarang untuk berpuasa dan hukumnya makruh. Kecuali kalau disertai puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, silakan langsung ketik. Oh, ada yang tanya, nggih, monggo. Kalau mungkin teman-teman Facebook sakit bisa langsung ngetik di kolom komentar, atau di Instagram bisa ngetik di kolom komentar. Alhamdulillah. Masalah hutang puasa dalam mazhab Syafi'i, hukum orang yang punya hutang puasa, dia harus membayar sesegera mungkin sebelum jatuh puasa atau Ramadan berikutnya. Jadi kalau kita tidak berpuasa, punya hutang di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, tahun kemarin kita punya hutang, maka sebelum Ramadan besok jangan sampai masih ada hutang. Ya, jangan sampai masih ada
masih ada hutang, maka wajib ya, wajib untuk kita laksanakan sekarang. Ya. Dan Bunda Aisyah juga pernah menceritakan bahwasanya Rasulullah beliau punya hutang puasa dan beliau tidak mampu untuk membayarnya kecuali ketika sudah sampai di bulan Sya'ban. Ya. Maka yang pertama, ketika orang punya hutang puasa bulan Ramadan, maka dia harus membayarnya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau misalkan sudah lewat Ramadan berikutnya, misalkan dia punya hutang tahun kemarin, sampai masuk Ramadan besok ini, Ramadan yang akan datang, dia juga masih belum bayar. Ya, maka dibayar setelah Ramadan besok ini dengan tambahan fidyah. Ya, dengan tambahan fidyah. Fidyahnya seberapa? Fidyahnya sekitar 1 mud bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Kalau Indonesia, kalau Jawa misalkan pakai beras. Ya, mud ada takarannya. Kalau mau dihitung-hitung itu ukurannya ya sekitar 600 sampai 800 gram ya. 600 sampai 800 gram sekitar seperti itu. Ya, atau sekitar 0,75 liter lah. Ya, itu untuk satu harinya. Maka kalau sampai masuk bulan Ramadan berikutnya kok dia belum mengqadha ya, maka dia ada kewajiban untuk mengqadha plus bayar fidyah. Baik. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Ada? Enggak ada. Sebentar. Kalau tidak ada kita akan lanjutkan baca sedikit ya. Tidak ada. Kita akan selesaikan sedikit hadis yang ke-6 sekarang ya. Bismillah. Hadis yang ke-6. Qala al-musannif rahimallahu taala. Fadlu shaumil Muharram. Keutamaan puasa di bulan Muharram. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharaini amin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yarfa'uhu ya, secara marfu', qala, beliau mengatakan, su'ila, ditanya Rasulullah SAW, ayyus salati, salat yang apa, afdalu, yang paling utama, ba'dal maktubat, setelah salat fardu, salat apa yang paling utama setelah, wa ayyus siyam, dan puasa apa afdalu, yang paling utama, ba'da syahri Ramadan, setelah bulan Ramadan. Faqala, maka beliau mengatakan ya, afdalus salati, salat yang paling utama, ba'da salatil maktubah, setelah salat fardu, as-salatu, salat, fi jawfil laili, di pertengahan malam, yaitu salat tahajud. Wa afdalus siyami, dan puasa yang paling afdal, ba'da syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, siyamu syahrillahil muharram, puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala al-Muharram. Ya. Ya. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama ya, bahwasanya salat ya, salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat tahajud. Ya. Kenapa demikian? Karena salat tahajud ini ya, sebelum ada atau turun kewajiban salat 5 waktu, salat tahajud ini merupakan salat wajib atas Rasulullah SAW. Ya. Dan bahkan setelah turun perintah untuk salat 5 waktu, salat tahajud ini wajib, masih wajib. Kemudian dihapus kewajibannya, turun derajat hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ya, maka salat tahajud merupakan salat yang paling utama dibandingkan dengan salat sunnah yang lainnya. Ya, salat di tengah malam. Ya, dan salat tahajud yang paling utama adalah Nabiullah Daud alaihissalam.
Ya, model sholatnya itu ya, bahwasanya beliau membagi malamnya ya. Sepertiga untuk tidur ya. Kemudian sepertiga lagi untuk bangun sholat ya. Ya. Kemudian sisanya seperenamnya adalah untuk tidur kembali, untuk istirahat. Dan itu adalah sholat yang paling afdol. Faedah yang kedua, bahwasanya puasa yang paling afdol setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, maksudnya bulan Muharram ini adalah bulan-bulan hurum, ya. Atau ya maksudnya bulan Muharram ini adalah bulan Muharram, awal bulan di kalender Qamariyah. Ya, yaitu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura. Dan puasa Asyura ini sebelum ada kewajiban puasa Ramadan itu adalah sebuah kewajiban. Ya, jadi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan itu Rasulullah SAW dan para sahabat berpuasa Asyura dan wajib hukumnya. Kemudian ketika turun perintah puasa Ramadan, maka hukumnya diturunkan status derajatnya menjadi sunnah. Maka dia tetap menjadi puasa yang paling utama karena dia pernah menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin. Baik. Adzan qomat kurang 10 menit. Baik. Kita lanjutkan 2 hadisan lagi mungkin ya. Baik. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-7, fadlun wa adabus siyam. Keutamaan dan adab-adab puasa. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi. Kullu amali bani Adam, setiap amal anak Adam, lahu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasanya itu li, untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, yatruku ta'amahu, dia tinggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka ketika salah seorang kalian berada pada hari dia berpuasa, fala yarfuth, maka jangan dia berkata kotor, wala yashab, dan jangan dia berkata buruk. Fa in sabahu ahadun, jika ada seorang yang mencelanya, au qatalahu, atau memeranginya, falyakul, maka hendaknya dia mengatakan, ini imru'un shaim, sungguhnya aku adalah orang yang sedang puasa. Walladzi nafsi Muhammadun biyadih, dan demi zat yang mana jiwa Muhammad ada di tangannya, la khulufu fami shaim, sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa, atyabu, lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil misk, daripada bau minyak wangi misik. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, yafrahuhuma, yang dia berbahagia dalam 2 kondisi tersebut. Yang pertama, idza aftara, ketika dia berbuka, ya, fariha, maka dia bergembira. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu, ketika dia berjumpa Rabbnya, fariha bisaumihi, dia berbahagia dengan puasanya. Baik. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya. Faedah yang pertama, bahwasanya puasa memiliki mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, kullu amali ibni adam lahu illa shaim illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal ibnu Adam, anak Adam, itu adalah untuknya. Dalam artian pahalanya sudah ada batasannya. Ya, sudah ada batasannya, ya. Misalkan seperti sholat bahkan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, ya. Ya. Sholat seorang di dalam jamaah itu lebih utama daripada sholat seorang yang sendirian 20 derajat. Dalam beberapa lain 25 derajat. Maka ada ukuran batasan. Akan tapi puasa itu tidak terbatas pahalanya, dan Allah yang akan membalasnya sendiri. Ya. Keutamaan
Bahkan puasa memiliki pintu surga yang dikhususkan bagi orang-orang ahli puasa, dinamai dengan Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan yang khusus untuk pintu orang yang suka berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah sebagai tameng, ya. Sebagai tameng. Maksudnya apa? Tameng seorang dari syahwatnya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau menjelaskan, ya, barang siapa yang mampu untuk menikah, ya, hadisnya masyhur, ya, masyarul syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, dan seterusnya. Wahai pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau tidak mampu, ya, kalau dia tidak mampu falyasum, ya, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Kenapa kok berpuasa? Karena puasa itu lebih menjaga kemaluannya dan juga lebih menundukkan pandangannya. Maka puasa adalah tameng syahwat seseorang, ya. Dan juga tameng dari perbuatan maksiat, ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan adab atau faedah yang selanjutnya adalah kalau kita berpuasa, makalah jangan kita berkata-kata keji, berkata-kata buruk, ya. Jadi puasa itu bukan cuma puasa menahan lapar saja, menahan syahwat saja, tapi juga ucapan harus dijaga, gitu kan. Ucapan juga harus dijaga, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan ucapan dusta, dia tidak meninggalkan perbuatan bodoh, ya, maka Allah SWT tidak butuh terhadap puasanya. Kenapa? Hal tersebut bisa mengurangi pahala puasanya, ya. Maka hendaknya seorang yang berpuasa dia juga menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, bukan hanya menjaga pembatal puasa dalam fikih saja. Kemudian faedah selanjutnya, kalau ada orang yang berusaha untuk mengolok-oloknya atau memeranginya, maka hendaknya dia mengatakan falyakul inni mru'un shaim, aku adalah laki-laki yang berpuasa. Maka di sini ada pertanyaan, apakah ini dikatakan, ya, di depan orang tersebut? Misalkan ada orang yang mengolok kita, kemudian kita katakan saya puasa, maka kita katakan, ini bukan dikatakan di depan orang tersebut, tapi dikatakan dalam hatinya, supaya apa? Untuk mengingatkan dirinya, oh, saya sedang puasa, ya. Boleh dikatakan di depan orang tersebut selama kita bisa menjamin bahwasanya kita tidak ada perasaan riak di situ, ya. Tapi kalau tidak bisa menjamin, kita katakan untuk diri kita sendiri, di dalam hati kita, untuk mengingatkan diri kita sendiri. Kemudian faedah selanjutnya, la khulufu fami shaim atyabu indallah min rihil misk. Bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah SWT daripada bau minyak misik, ya. Bau minyak misik. Dan di sini ada faedah bahwasanya para ulama Syafi'iyah berpendapat dari hadis ini diambil istinbat hukum bahwasanya dimakruhkan orang untuk memakai siwak setelah zawalus syams, setelah matahari tergelincir dari di atas kepala kita. Jadi sudah condong ke barat, maka di situ mulai tidak boleh untuk memakai siwak, ya, makruh hukumnya untuk memakai siwak, ya. Dan juga di situ ditakhrij oleh para ulama Syafi'iyah selanjutnya. Di situ juga diistimbatkan kalau misalkan pasta gigi, maka kalau pasta gigi juga dimakruhkan untuk dipakai di bulan Ramadan kalau ketika kita sedang berpuasa, ya. Kenapa? Untuk menjaga atharul ibadah, ya, bekas ibadah kita yang ada di mulut kita, yang mana kata Allah SWT, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah SWT min rihil misk, daripada bau minyak misik, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, faedah yang terakhir adalah bagi orang yang berpuasa memiliki dua rasa gembira yang akan dia nikmati. Gembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka ini ada dua makna, berbuka di setiap harinya, dan makna kedua berbuka di hari Idul Fitri, ya, ketika masuk bulan Syawal, ya. Maka ketika masuk bulan tersebut, masuk bulan Syawal, kita keluar dari Ramadan, kita berbahagia karena sudah berhasil menunaikan ibadah kepada Allah SWT, ya. Dan juga ketika dia berbuka di setiap harinya, ya, maka dia memiliki rasa bahagia juga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, "Dzahabadh dhama'u wa batalatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah." Ya, wa tsabatal ajru insyaallah. Doa berbuka dan
pahalanya tetap di sisi Allah jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Pahala apa? Pahala puasa di hari itu. Maka seorang mukmin akan berbahagia dengan pahala yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahagia yang kedua adalah bahagia ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan pintu yang khusus bagi orang ahli puasa, pintu Rayyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga persiapkan surganya ya untuk orang yang berpuasa. Maka ini adalah faedah yang besar, fadilah yang besar yang diperuntukkan bagi orang yang mau berpuasa. Ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya untuk ibu hamil yang tidak kuat berpuasa? Apa menggantinya atau bayar fidyah saja atau keduanya? Baik. Ini kemarin sudah kita bahas ketika membahas fikih. Untuk ibu hamil ada perincian. Yang pertama, kalau dia berbuka puasa, ya, dia berbuka puasa karena dia sendiri yang tidak kuat. Karena dia sendiri tidak kuat untuk berpuasa. Ya. Kalau karena dia sendiri yang tidak kuat untuk berpuasa, akhirnya dia berbuka, maka dia cukup mengqadha saja karena dikiaskan kepada orang yang sakit. Ya. Dan tidak membayar fidyah, bukan membayar fidyah, tapi mengqadha. Karena kiasnya kepada orang yang sakit, bukan pada orang yang tua yang tidak bisa atau punya penyakit penyakit yang membuatnya dia tidak bisa puasa. Tidak, ini kias yang jauh. Jadi kias yang terdekat adalah karena sakit. Dan orang sakit qadha bukan fidyah. Itu yang pertama. Kalau dia hamil, kemudian dia yang enggak kuat, dia sendiri yang tidak kuat, dia qadha. Kondisi yang kedua, dia tidak kuat dan di dalam hatinya ada perasaan takut kalau dia puasa bayinya akan gugur atau akan mengalami penyakit kelainan dan lain sebagainya. Jadi dia tidak puasa karena tidak kuat dan juga khawatir dengan bayinya. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib qadha dan juga wajib fidyah. Qadha ya karena dirinya dan fidyah karena dia karena ada yang mengikut ya, sebab yang mengikut yaitu sebab janinnya tadi. Kondisi yang ketiga, dia tidak berpuasa. Dirinya tidak takut. Saya kalau puasa dalam kondisi hamil kuat, tapi saya takut bayi saya yang berbahaya. Sama, qadha dan juga fidyah. Karena dia tidak berpuasa ya, karena sebab orang lain. Ya. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin di kajian fikih Ramadan secara lebih luas. Silakan nanti bisa dilihat kembali di rekamannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, kau Mas? Enggak apa ya? Hah? Sudah mulai. Oh ya. Terakhir mungkin ya, terakhir. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya sikat gigi saat puasa? Tadi dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwasanya hukum sikat gigi dalam mazhab Syafi'i adalah makruh, ya. Demikian karena sudah masuk waktu salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.